kalau kena panas matahari agak kemerahan. Macam-macam. Saya sejak ceramah di Medan 4 hari ini, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, kena matahari, bukan kemerah-merahan, kehitam-hitaman. Nah, ini aslinya putih kan? Ini asli putih, nah, ini hitam. Jadi kalau ada orang yang bilang, Ustaz aslinya mana? Ini yang asli. Ini sejak ke Medan. Makanya kalian adik-adikku, bapak-bapak, anak-anak muda, kalau kalian pulang ke rumah nanti, panggillah istri kalian dengan kata yang paling menyenangkan. Apa kalimat yang paling menyenangkan, Ibu? Jangan panggil mami. Mami itu Fir'aun yang dikeringkan. Hah? Mami itu. Mami. Ada filmnya itu, Mami Return. Artinya Fir'aun balik lagi. Panggillah dia yang menyenangkan, ikut sunnah Nabi. Ya Humaira, Ustaz. Ya, nanti kalau aku pulang ke rumah, boleh aku panggil istriku ya Humaira. Wahai engkau yang putih, ketika kena panas matahari kulitmu kemerahan. Boleh saya bilang. Tapi biniku hitam, Pak Ustaz. Apa pula salahnya? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa pula salahnya menyenangkan hati orang? Ibu kalau dipanggil ya Humaira, senang apa tak senang? Senang mereka. Ini kadang laki-laki ini terlalu jujur. Pulang ke rumah dipanggil ya Hajar Aswad. Apa tak mengamuk dia? Kadang jujur itu menyakitkan, guys. Yang penting, habis makan, mau pergi berangkat kerja, awal bulan, akhir bulan, An-Nisa Imadul Bilad, perempuan ini tiangnya negara. Ini pentas ini bisa tegak berdiri karena tiang yang bagus, betul? Kalau ku tengok speakernya ini macam lebah begantung. Bukan main lagi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Tuhan membeli ceker di kota Bandung, kalau ditengoklah bentuk speaker, teringat kita lebah begantung. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu, tikus sangka drone juga rupanya bunga burung layang-layang. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara jari yang 5 ini, yang pertama adalah sekarang jari yang kedua. Telunjuk ini siapa ini? Kalau tadi ibu-ibu ini, ibu-ibu, kalau yang telunjuk ini siapa? Inilah orang kalau dia menunjuk langsung jadi. Nampaknya ada jalan berlobang-lobang, ditunjuknya. Kenapa jalan berlobang? Langsung diaspal. Kalau Abdul Somad menunjuk jalan berlobang, besok bertambah lobangnya. Nampaknya pondok pesantren tak selesai, selesaikan. Jadi apa tak jadi? Jadi. Nampaknya anak yatim tak sekolah. Kenapa kau tak sekolah? Belum bayar uang bulanan, Pak. Bayarkan, masukkan kelas. Bisa apa tak bisa? Penguasa. Pilihlah penguasa yang adil dan amanah. Apakah yang di negeri kita ini penguasanya raja? Bukan. Apakah sultan? Bukan. Kita tinggal di negara Republik Indonesia pakai sistem demokrasi. Pemimpin kita dipilih oleh rakyat. Yang mau kita pilih ini 5. DPRD Kabupaten Deli Serdang, DPRD Sumatera Utara, DPR RI, DPD. Yang kelima, Presiden dan Wakil Presiden. Siapa yang milih? 5 menit di TPS, 5 tahun akan merasakan sengsaranya. 5 menit di TPS, 5 tahun akan menderita. Maka yang sakit hati, yang dendam, yang marah, lampiaskan tanggal 14 Februari 2024, cucuk lubang hidungnya. Setuju? Buka kertas untuk Provinsi Sumatera Utara, cari mana gambar Ustaz Iqbal. Mana dia? Ini cucuk lubang hidung Ustaz Iqbal. Ustaz Iqbal.
DPD cari gambar Bang Darwis Holomoan Harahap. Mana yang tim Ustaz Abdul Somad yang mengatur jadwal saya semua di Sumatera Utara ini dari 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Inilah dia orang-orangnya. Ketuanya namanya Ustaz Iqbal Sauki, sekretarisnya namanya Bang Darwis Holomoan, penasehatnya namanya Bapak Haji Abdillah. Nanti kalau ditanya orang, kenapa disebut-sebut Ustaz Somad nama orang itu? Orang itu adalah tim Ustaz Abdul Somad. Jelas? Paham? Mana tahu ada yang bertanya nanti, apa cerita Ustaz Somad tadi? Entah, kampanye-kampanyenya dia. Apa pula kampanye? Mana ada kampanye-kampanye? Saya ini bukan orang partai. Saya ini bukan orang politik. Saya tak ada kepentingan sama politik. Tapi ini tim saya. Tim saya, sahabat kita. Kalau tuan ke Yogyakarta jangan lupa membeli kain. Kalau ada tim kita, untuk apa cari yang lain? Makin lancar pantun saya kena lebah bergantung. Masya Allah, kalau tuan membeli katun ke kota Bandung, makin lancar saya berpantun sejak berkawan sama lebah bergantung. Mau lebah berpantun terus ini nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah berceramah di Tembung, tak usah lagi diceramahi orang Tembung. Kenapa? Orang Tembung ini taat-taat. Betul. Dari mana Ustaz tahu orang Tembung ini taat? Jangankan ibu-ibunya, jangankan anak gadisnya, speakernya pun berjilbab. Kalau tuan pergi ke Makkah jangan lupa membeli kebab. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Tembung inilah speaker berjilbab. Jilbabnya hitam pula itu, sesuai dengan lagu jilbab jilbab hitam. Hah? Apa salahnya sekali-sekali dirobah? Itulah kritisnya orang Medan, orang Tembung. Kita robah aja jilbab putih jadi hitam, mengamuk dia. Tapi karena kita udah terlanjur jempol, kita ginikan aja lah. Walaupun sakit hati kita, iyalah. Apa kata kau lah, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ustaz kalau dia salah mesti diluruskan. Contohnya mana? Jamaah yang ada di Tembung. Takbir. Pas aku bilang tadi jilbab hitam, langsung mereka kritik. Putih. Tahu dia mana yang benar. Orang kalau sudah tahu yang benar, maka ketika yang salah dia langsung bisa kritik. Betul? Cara mengkritiknya bagaimana? Jangan ribut, jangan marah, langsung ambil paku, cucuk. Tak ada paku, bawa dari rumah. Tak ada paku, ambil tusuk sanggul. Tak ada juga peniti jilbab. Pak Ustadz, aku mau nyusuk pakai jarum jilbab. Tapi itulah Pak Ustadz kemarin, mana jarumnya? Udah 3 tetelanku Pak Ustadz. Nauzubillah. Jangan pakai jilbab, letak jarum di sini ya adik-adik. Jangan. Saya menengok videonya mau pingsan saya. Pakai sini ya, sambil megang telepon. Apa kabar kau? Sehat. Nah, masuk dia ke dalam. Mudah-mudahan adik-adik kita dijaga Allah kesehatannya, dijaga Allah kemuliaannya. Amin ya Rabbal. Itulah pentingnya yang punya telunjuk. Mesti orang yang takut sama Allah, mesti orang yang adil dan amanah. Penguasa tidak perlu ceramah, penguasa tak perlu takbir akbar, cukup dengan telunjuk tanda tangannya. APBD untuk menolong penggali kubur yang memandikan jenazah, APBD untuk menolong pesantren, rumah sakit orang tak mampu, APBD untuk menolong janda-janda yang tua-tua saja yang mudah kalian selamatkan. Siap? Nampak betul takut orang. Saya mengetes saja orang. Pas aku bilang siap, mulai dia menengok bini. Ada bapak-bapak yang takut ke istri, insya Allah nanti kalau dia mati dia tak kena azab kubur. Kata malaikat, ini tak usah kita azab, udah azab kali dia di Tembung kemarin. Bapak Ibu yang dimuliakan, biniku ini Pak Ustaz, pagi petang siang aku diteleponnya terus. Abang di mana? Pulang jam berapa? Duit gaji mana? Kunci motor mana? Mobil mana? Jangan balik lambat. Kalau ada istri bapak yang begitu, jangan dikubur kalau belum mati. Kenapa?
dia adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Dia takut bapak pakai narkoba, dia takut bapak dilarikan pelakor, dia takut bapak tak sembayang. Pas bapak mau berangkat, dibawakannya sarung, diambilkannya peci. Ini bang, apa aja besar kali tasku. Ini sarung tuh abang sembayang, ini peci. Ini yang satu lagi, ini kain kapan bang. Mana tahu mati abang di jalan. Siap bu? Hati-hati kalian. Siap orang ini semua. Tapi yang dimuliakan Allah, mulut mereka aja yang bilang siap itu. Dalam hatinya adalah lubuk hati paling dalam. Mereka sangat mencintai bapak-bapak karena mereka adalah orang yang taat, adil dan amanah. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap kalian akan ditanya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai pemimpin-pemimpin yang punya telunjuk, pernahkah telunjuk kalian pakai menolong masjid? Pernah kalian pakai menolong agama? Pernah kalian kirim? Ini adik-adik dari sekolah apa deh? Al-Faiz, Sanawiyah Aliyah, pesantren. Al-Faiz artinya kalau bahasa kampung kami the winner, sang pemenang yang tak pernah kalah. Kalau Anda ingin anak-anak menang, daftarkan ke pesantren Al-Faiz sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi tembung nomor kontak berikut. Kalau tidak terhubung, mati lampu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hai penguasa-penguasa, kalian datang ke pesantren Al-Faiz, angkat juara 1, juara 3, juara 4 sampai juara 6, kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Kasih beasiswa. Setuju? Kemarin saya jumpa sama adik kelas saya, sudah jadi ustadz hebat, jenggotnya lebih tebal, saya belum tumbuh. Apa kata dia? Aku tamat dari Ismailiyah, pesantren Ismailiyah Al-Wasliyah, Jalan Ismailiyah. Aku tahun 2005 membawa proposal mau berangkat ke Mesir. Dapatku ongkos, yang memberangkatkan aku ke Mesir adalah Bapak Haji Abdillah. Ini orangnya, bukan saya, dia. Waktu mendengar dia bercakap begitu semalam, sakit kali hatiku. Waktu bidan dengan cerita tuh, mau kenapa? Karena aku berangkat, tak ada orang membantu. Iyalah, karena Ustaz berangkat tak ada buat proposal. Ku buat proposal 5, ku kirim ke gubernur, ku kirim ke bupati, ku kirim ke badan amil zakat. Amil zakat menelpon almarhumah emak saya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Tolong besok datang ke Masjid An-Nur, orang Basnas mau bantu anak ibu mau berangkat ke Mesir. Datanglah emak saya. Mat, ini ada surat datang. Pergilah mak. Datang mak saya, pulang ditunjukkannya lah amplop. Ini bantuan dari Basnas. Ku buka 200.000. Duit ongkos ke Mesir 20 juta. Karena tahun 1998. 98 saya berangkat ke Mesir. Sekarang sudah 2024. 26 tahun yang tua juga aku rupanya. 26 tahun yang lalu. Masih ingat Ustaz? Aku tak dendam, cuma ingat aja sedikit. Makanya di mana-mana tempat selalu saya lampiaskan kemarahan saya ini. Bupati, gubernur, badan amil zakat, anggota dewan, kirimkan anak kota kalian, anak provinsi kalian, kirim ke Mesir. Titik. Tapi dalam hati saya sebetulnya, kirim ke Mesir, jangan macam aku dulu. Begitu cara saya membalaskan sakit hati dendam saya. Ibu setuju saya teruskan begini? Setuju pula orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu menyakitkan, Bu. Tapi saya tak mau cerita sama adik-adik ini. Kalau saya cerita, aku dulu ke Mesir menyakitkan. Apa kata mereka? Itu derita lo kali. Anak-anak provinsi kabupaten lain dapat bantuan dari kabupatennya karena anggota dewannya mengusulkan. Anak-anak yang dikirim ke Mesir sebulan dikasih beasiswa $100. $100 itu $1,500. Nyamanlah mereka hidup. Abdul Somad 4 tahun
Sampai ditelepon mak saya lah, masih hidup kau kata. Masih mak bilang. 4 tahun tak pernah pulang bu. Sampai lupa saya muka mak saya. Pas pergi ke Makkah haji, saya tengoklah muka-muka orang Indonesia untuk mengingatkan muka orang aja lah. Dah lama kau kerja di sini? Saya bukan kerja pak, saya mahasiswa. Jauh kali kau sekolah. Bapak di mana? Dari Medan. Kalau orang Tembung baik. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kau? Saya dari Riau, Pak. Ngapain kau jauh-jauh kuliah ke sini? Macam tak ada tempat kuliah di Riau. Ada tempat kuliah di Riau, Pak. Tapi satu semesternya S2 7 juta. Sidang terbuka 10, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Itulah maka aku jauh-jauh kuliah ke Maroko. Oh, tak berduit kata dia. Saya tak mau adik-adik saya mengalami seperti itu. Maka siapa yang bisa menolong? Anggota dewan yang duduk di legislatif menolong agama dengan kekuasaan yang ada di ujung jarinya. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Takbir itu 14 Februari. Pagi-pagi datang dia di pintu TPS ngasih amplop. Cucu aku ya, cucu ya. Nah, nanti kalau ada macam ini, macam itu, macam mana Pak Ustaz? Macam mana kami menanganinya kalau ada yang bagi-bagi amplop menjelang 14 Februari ini Pak Ustaz? Bertakbir, ambil amplopnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setuju? Oh, setuju pula. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Yang dipilih tetap tim Ustaz Abdul Somad. Setuju? Asal udah ibu setuju, tenanglah hati saya. Orang ini tak perlu saya tanya. Karena orang ini kan takut semua sama ibu. Kalau sudah ibu setuju satu orang, maka yang 4 ini mengikut dia. Betul? Yang pertama lakinya, Bang, kok pilih tim Ustaz Abdul Somad? Kalau tidak, yang kedua anaknya, kau pilih tim Ustaz Abdul Somad. Kalau tidak, sorga di tapak kaki mak. Yang ketiga menantunya, kau menantuku kalau macam-macam ku tarik anakku. Tak berbini kau lagi. Yang keempat cucunya belum milih lagi. Besannya, di teleponnya, besan, kau masih mau berbesan sama aku kan? Masih ya, kau pilih tim Ustaz Abdul Somad ya. Kalau tidak, putus hubungan kita. Apa lagi orang tembung ini di sini orang baik-baik. Tapi kalau lebih baik lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Telunjuk jempol sudah. Sekarang yang ketiga ini di tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Siapa dia? Dia adalah ulama. Itu maka dari tadi saya di tengah. Saya tidak ke kiri, saya tidak ke kanan. Lalu maulah nengok kami. Tapi kalau saya terlalu ke kanan, apa kata orang nih? Alah Ustaz gatal. Maka yang paling selamat adalah di tengah. Itu ulama. Al-ulama, warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ustaz Somad kenapa ceramah nggak pakai sorban? Udah ku kasih semalam sama orang di Belawan. Kenapa Ustaz tiba-tiba nanya jawab sendiri? Mungkin ada yang terlintas di pikirannya. Kenapa tak bersorban Ustaz? Semalam ada orang di Belawan, dikasihnya saya lukisan besar. Kan gak enak kalau tak kita balas. Saya ambil lukisan itu, saya kasih sorban itu ke dia, dia ambilnya pula. Memang saya kasih, tak kan pula dibalikannya lagi.
Itu gunanya. Lagi pula ini tausiah, ini terakhir ini sama siang nanti 2. Habis itu saya langsung ke airport. Kalau saya pakai sorban ke airport, masuk ke pesawat, nanti pramugari itu minta tausiah pula. Berdiri dia, all of our passenger, semua penumpang, kebetulan ada Ustaz Somad untuk menyampaikan tausiah. Kami persilahkan. Kan susah tuh di dalam. Itulah makanya nanti kalau saya masuk pesawat, peci ini dibuka, tangannya digulung, tutup pakai masker, tutup pakai kacamata hitam. Udah masuk pintu pesawat. Tapi kadang bos kita di pintu tuh masuk cepat aja nih duduk, disapanya, selamat datang. Astagfirullah. Mau masuk kita ke dalam ditanya ya, kursinya nomor berapa? Kata dia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pas duduk kita udah menunduk, nggak mau nengok, ditanya pula, Bapak mau minum teh apa jus? Kata dia. Kita bilang saya mau minum teh manis, teh pahit apa teh kelat? Kata dia. Desa agak manis-manis buah lah, yang mau panas, hangat atau hangat sekali? Kata dia. Banyak kali cerita kau bawakan aja lah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi katanya ulama itu di tengah. Kenapa Ustaz Somad berpihak? Saya hanya berpihak pada orang yang saya kenal, pada orang yang memperjuangkan agama, pada orang yang memperjuangkan rakyat, pada orang yang memperjuangkan kebaikan. Tapi saya tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Pernah Bapak Ibu dengar saya menyalahkan orang lain? Makanya kalau ada orang mencari-cari kesalahan saya dengan mendengarkan ceramah saya, mau mendengar kapan saya menyebut nama orang, menyebut nama partai, sampai mati kau tak akan dapat. Insya Allah tak saya takbur. Kalau kau mau mencari kesesatan, yang kau dapatkan hanyalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Ini tangan mesti digulung dua-dua. Digulung satu, ditanya orang tuh lain nggak? 2024 nih gitu orang. Kenapa usah gulung? Panas. Kalau ibu bapak merasa panas, saya pun juga tak beratap panas. Kalau ibu bapak merasa, iyalah Ustaz kami pakai karpet, kami di bawah tak ada karpet. Nanti selesai acara, naik kalian ke atas nih. Naik ke atas, rasakan apa karpet ini. Basah. Basah kena hujan tadi malam. Ustaz marah, saya bukan marah. Saya mau ngasih tahu kepada orang yang mungkin berkata, iyalah Ustaz enak di sana, kalian di bawah aja merasa di atas nih enak. Dan saya di atas nih melihat ke bawah macam pelangi sedang turun dari langit. Ada hijau, merah, kuning, kelabu, ungu. Di sini yang hitam. So sweet. Begitulah pedulinya Bang Darwis Halomoan Harahap. Sedangkan tisu aja dia peduli, apalagi pada yang lain insya Allah. Mudah-mudahan duduklah hendaknya tim Ustaz Abdul Somad nih insya Allah. Amin. Apa penting Ustaz untuk Sumatera Utara? Ustaz kan orang Riau. Apa penting Ustaz Sumatera Utara? Paksa aku buka juga KTP ku nih. Orangnya asik-asik. Dulu pernah saya di airport nih, tuh buat orang Baleho besar. Orang luar Sumatera Utara, jangan ganggu Sumatera Utara. Saya tunjukkan KTP saya, tak kau tengok nih Abdul Somad Batubara. Memanglah, kalau ada orang yang tak tahu Abdul Somad ini asalnya Sumatera Utara, berarti dia bodat. Aku ini dari Sumatera Utara. Jadi jangan tanya, ngapain dia di Sumatera Utara? Ngapain dia kampanye semua? Ini kampungku, ini sekolahku, ini tempat aku berasal. Paham? Ini Ustaz marah? Tidak marah. Tapi tadi memang sarapan tu agak pedas sedikit. Kasih Ustaz Iqbal lah pula sup, mendidih sup tu. Sampai ke dalam masih mendidih lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama adalah yang mendinginkan, menenangkan. Bagaimana cara dia menenangkan? Membawa jamaah, memilih orang yang sholat, orang yang takwa, orang yang menolong agama Allah. Jamaah, orang sholat, pilih orang sholat. Orang masjid, pilih orang masjid. Jangan sampai orang yang sudah pengajian tidak memilih. Ingat, bencong milih. Kalau sampai ibu tak milih, bencong milih, naiklah anggota dewan bencong. Jadi kepala ketua DPR pas mau sidang, ini
kita sahkan ya. Nauzubillah, 7 turunan. Sampai hari kiamat diselamatkan Allah anak cucu kita dari LGBT, laknatullah ini insyaallah. Kalau ada di kampung bapak ibu yang agak-agak melambai, tolong laporkan ke Pak Kapolsek biar dilatihnya gerak jalan. Kumpulkan semua PBB, Persatuan Bencong-Bencong. Siap, gerak, siap. Insya Allah semuanya sehat walafiat. Makanya ibu-ibu jangan banyak menonton TV, apalagi waktu sedang hamil. Jangan banyak nonton TV, tontonlah TV. Tonton TV, nanti kalau tak percaya, hari Ahad, besok hari Ahad, besok tonton TV dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ambil kertas, tulis. Setiap acara pasti ada bencongnya. Pembawa acara, bencong. Bintang tamu, bencong. Sampai film karton pun ada bencongnya. Upin Ipin, tak bencong. Bang Saleh. Masuk semua udah ke dalam. Supaya apa? Allah bisa, karena biasa. Dulu orang mengamuk, sekarang udah terbiasa. Malah lama-lama rindu sama bencong. Kalau tak ada bencong itu di acara, sepi ya tanpamu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak bangsa ini insya Allah. Amin. Yang mabukkan aku, yang berzinakan, nauzubillah. Kenapa kau urus aku? Ini banyak orang sekarang modelnya begini. Yang pacaran anakku, yang mabuk aku, yang beli narkoba aku, yang ngisap ganja aku. Kenapa kau urus-urus? Jangan urus-urus kami. Ibu mesti pandai menjawab. Memang yang mabuk kau, yang selingkuh kau, yang berzina kau. Tapi kalau air laut naik dari Belawan ke Tembung, yang kena bukan cuma rumah kau aja, bodoh. Rumah aku pun kena juga. Memangnya kalau tsunami itu datang dari Belawan, pergi dia ke Tembung, ditengoknya dulu. Ini rumah orang jahat, masuk. Ini rumah orang baik, ini nggak usah, kita ke sana aja ya. Itulah tugas ustadz. Tugas ustadz itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan berzina, jangan mabuk, jangan riba, jangan narkoba. Ustadz sampai kapan ini ceramah nih? Sampai mati. Mimdate mata ya bawati. Semangat kali orangnya. Jaga-jaga juga lah perasaan saya. Apalah salahnya kalian di dalam hati aja. Ini mesti kuat-kuat kali. Itu tanda semangat. Itu tanda semangat. Coba kalau ibu-ibu ini tak semangat, ngantuk semua kita. Takbir, Bu. Tapi di Tembung nih, Masya Allah. Patutlah tadi Bang Iqbal mengatakan, sungguhnya Bang Iqbal pagi ini di mana acara kita? Tembung City, katanya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Padahal dulu seingat saya, waktu saya sekolah di Jalan Sisingamaraja Muallimin tahun 90 sampai 95, asal saya ke Tembung yang saya tengok pokok tebu aja semua. Sekarang masih pokok tebu juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Tembung insya Allah semuanya rajin mengaji, orangnya bertakwa, dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ibu-ibu sudah, pemimpin sudah, alim ulama sudah. Berikutnya ibu-ibu sudah, pemimpin sudah, ulama sudah. Berikutnya yang selalu dipasang cincin. Biasa orang cincin, mana pernah ada orang pasang cincin sini? Berikutnya pemasangan cincin oleh mempelai laki-laki. Pasang sini. Mana pernah pasang cincin di jari? Ini siapa? Ini pemuda yang manis-manis. Macam-macam kami inilah. Macam-macam kami inilah Pak Ustadz. Ustadz pemuda tahun berapa? Saya pakai baju seragam pramuka nih di Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal, Muallimin Al-Wasliyah tahun 90 sampai 95. Saya tinggal di Sungai Sekambing. Bolak-balik dari Singamaraja ke Sungai Sekambing. Sungai Sekambing lah yang tak ada sungainya, tak ada kambingnya. Bolak-balik sekolah. Bahas macam kalian anak-anak, adik-adikku. Pakai peci, pakai baju pramuka, sekolah, belajar bahasa Arab.
Waktu itu, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini, saya sedang melihat anak-anak muda yang luar biasa. Tapi, zaman saya dulu, tahun 90, cuman ada satu yang mengganggu, TVRI. Tahun 91, mulai ada yang cabut jam 10, nonton TPI, Mahabharata. Lama-lama muncul parabola, kuali jebol. Mulailah orang nonton RCTI dan SCTV. Sekarang, dulu dari pagi, dari sore, yang ditonton TVRI itu aja. Sekarang orang megang remote, dari pagi sampai sore, mencet satu pun tak ditonton. Habis itu tidur. Pertama dia nonton TV, lama-lama TV itu nonton dia. Untung pembaca berita itu tak mau sapu, gua nggak dipukulin, masuk kamar pak. Betul yang kucakapkan nih. Betul semua kata. Dulu zaman saya adik-adikku TV masih berkaki lagi, kakinya 4 besar. Sekarang kurus-kurus karena diet dan udah kena amputasi, menempel di dinding. Zaman berubah, musim berganti. Saya yang merusak kepala saya waktu itu tak banyak, cuman TV, handphone belum ada. Tapi adik-adikku sekarang ini Instagram, Telegram, miligram, kilogram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Dibuatkan mereka YouTube, mau merusak kepala anak muda. Tahu-tahu yang ditonton mereka YouTube siapa? Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Dibuatkan Instagram. Tujuan mereka apa? Supaya Instagram orang scroll. Ternyata yang mereka follow Instagram Ustadz Abdul Somad yang centang biru dan followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Lepas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu belum ada lagi macam-macam yang merusak. Tapi sekarang maka kita jaga ini anak manis, anak cantik, anak ganteng kita ini. Siap ibu menjaga? Selama ibu masih mau bercakap, kau kemana? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Mana kunci motor? Mana jajan? Jalan semua. Selama ibu masih mau bercakap, insya Allah anak aman. Tapi kalau ibu sudah diam, aku tengok anak ibu cabut tadi ke mall, biarlah. Aku tengok dia di bawah orang bonceng, nggak apa-apa. Aku bawa anak ibu jalan ya, kami pulang jam 12, subuh pun tak apa-apa. Kiamat sudah terjadi. Ibu masih siap mengamuk? Masih siap merepet? Takbir! Kita siapkan nama acaranya GMN, Gerakan Merepet Nasional. Macam mesin pompa rusak. Saudara yang dimuliakan Allah, itu semua untuk kebaikan anak-anak kita insya Allah. Amin. Saya sudah jadi ustaz, S1 Mesir LC, S2 Maroko MA, sudah ustaz. Waktu itu umur emak saya 70 tahun. Sudah tua renta. Dipanggilnya saya, sini kau jangan macam-macam. Aku nih ustaz mak, setannya ustaz juga. Kalau sampai kau macam-macam, setengah kakiku ini masuk surga, setengah lagi masuk neraka. Jangan kau macam-macam. Aku malu di hadapan Allah. Begitu menasehati. Makanya ibu jangan pernah malu, jangan pernah kecewa, jangan pernah marah. Marahnya hanya karena Allah. Udah menetes air hujan nih. Tahu pula hujan nih. Berdiri saya jam 9, jam 10 dia pun turun. Sesuai dengan tertulis di botol, 600 ml. Perempuan sudah, pemimpin sudah, ulama sudah, anak muda sudah. Yang terakhir, inilah kotak-kotak fakir miskin. Bukan yang kotak ini fakir miskin. Kau tengok yang dikasih kotak ibu-ibu aja. Kenapa bapak ini tidak? Karena memang duit semua dipegang ibu. Bapak ini paling dikasih 2.000, bang ini 2.000 untuk kencing. Berak kemana? Ke paret aja. Abangnya banyak-banyak pegang duit, nanti berbini lagi. Ini 2.000. Itulah mengapa di sini semua. Ibu kasih, yang tak bawa duit, masukkan semua gelang, rantai, anting, gigi emas kalau ada masukkan, masuk. Untuk apa disimpan? Gelang, rantai, anting, gelang kaki disimpan. Meninggal dunia diambil bapak untuk
boleh suuzon. Suuzon aja. Mana pula orang tuh mau kawin lagi? Orang tuh mau bisnis, mau jualan, mau buka kebun kelapa, mau buka ruko. Setelah duitnya banyak, baru dia berbini. Yang terakhir adalah jangan biarkan fakir miskin. Ara'aital yukadzibu bid-din? Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, orang yang menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil, orang yang membiarkan tak mau mengasih makan orang miskin. Bisa diingat yang 5? Mudah ngingatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Itulah enaknya kalau ceramah di tempat orang yang cerdas. Tak perlu diingatkan, sudah ingat. Itu pula enaknya kalau diramai-ramai. Tak pun ingat, kita tinggal gerak-gerakkan aja mulut. Pas ditanya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Pas ditanya, apa kata kau? Ustaz nih kok perkara menyindir orang lah pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, berdiri saya tadi jam 9, sekarang udah jam 10, 60 menit saya sudah berdiri. Kalau saya tambah sejam lagi masih sanggup? Masih kuat? Masih tahan? Aku tak sanggup. Ini habis ini ada acara satu lagi di masjid. Habis di masjid nanti di Konjen Malaysia. Habis itu langsung kami terbang ke Surabaya. Habis itu ke Gontor. Besok pagi lagi acara. Makanya jamaah bilang, Ustaz janganlah banyak-banyak kali acara. Aku tengok Ustaz udah kurus sekali mau mati. Saya yakin, saya ditanya Pak Abdillah, apalah makanan Ustaz? Aku bilang, aku makan nasi. Minuman Pak Ustaz teh manis. Apa yang membuat Ustaz sehat? Yang membuat aku sehat sanggup hari ini adalah doa jamaah dari Tembung. Semua ibu-ibu nih malam tadi berdoa, ya Allah sehatkan Ustaz Somad, jangan sampai hujan besok ya Allah. Sampaikan besok dia datang, aku mau dengar pengajian, panjangkan umurnya ya Allah. Habis pengajian itu kalau mau mati, matikanlah ya Allah. Betul ya Bu? Masya Allah, tabarakallah. Di akhir majelis, mari kita berdoa. Mudah-mudahan sampailah hendaknya hajat Bang Iqbal Sauki, hajat Pak Abdillah, hajat Bang Hairudin, hajat dari Bang Darwis semuanya, hajat ibu juga anak-anaknya menjadi penghafal Quran, hajat bapak-bapak semuanya, ibu-ibu menjadi bidadari surga, hajat kita semua keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sumatera Utara diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Indonesia diberikan pemimpin yang peduli, yang sayang kepada rakyat, jauh daripada dusta dan bohong. Ala hadhihi niyah, untuk niat ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa liman hadarana. Allahumma arzuqna imaman adila. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Allahumma damir a'da'aka a'da'ad-din. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah
minkum minna wa minkum taqabbal. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Guru. Tuan Guru turut berpantun, rindu ceramah beliau berlama-lama. Akhlak beliau teramat santun, cocok jadi Menteri Agama. Kalau Tanjung Katung terjatuh lagi, si pohon ara, pohon kelapa. Kalau lebah bergantung, Tuan Guru bawa lagi. Pembawa acara jangan dilupa. Telah disampaikan banyak nasihat oleh guru kita yang mulia. Moga menjadi pesan dan selalu diingat agar hidup selalu bahagia. Kepada hadirin tetap berada di tempat, jangan pergi kemana-mana. Kita dengarkan persembahan hebat dari Sanggar Seni Perdana di bawah binaan Kepala Desa Sambirejo Timur. Habis Tuan Abil Cendana, mandilah Tuan di Tanjung Katung. Habis penampilan Sanggar Perdana, kita lanjut dengan Lebah Begantung. Lihat sini, Pak. Mereka. Sini. Banyak kok. Alhamdulillah, terima kasih Bu semua.